Shalom. Apa kabar semuanya? Gimana konsep sehat? Kamu sehat? Puji Tuhan, dan aku yakin juga teman-teman semua di rumah, guru-guru juga semua dalam keadaan sehat. Aku hari ini excited banget karena kita bisa ibadah lagi sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ayo sama-sama kita gunakan waktu kita yang gak banyak ini untuk kita sungguh-sungguh dan kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Tuhan menghubungkan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama Tuhan untuk chapel Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, semuanya Tuhan kami ingin melompat Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam memutuskan kami berdoa. Amin. Amin. Ya sama-sama kita mau angkat pujian kita mau bilang nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Sama-sama kita katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita tepuk tangan kita yuk. Kita mau bilang kami percayakan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh yeah. Sing it together. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength.
sama-sama teman-teman kita siapin hati kita mau angkat penyembahan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Dan biarlah setiap hari kita merindukan kekudusan Tuhan untuk menyertai apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sama-sama kita jadikan saat ini saat yang indah untuk kita bertemu sama Tuhan. Jangan sia-siain kesempatan ini. Yuk dengan segenap hati kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang kami bisa rasakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa kekudusan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan bisa tertanam dan kami bisa bertumbuh lebih lagi ya Tuhan dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat siang anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Guru. Sukacita melimpah ya, hari ini kita bisa mengadakan chapel online kembali. Bapak Ibu dan anak-anak yang saat ini sedang menonton, Miske berdoa supaya ada hikmat Tuhan di dalam kita melaksanakan chapel online pada siang hari ini. Kita semua di sini bersama-sama sepakat untuk mendengarkan firman Tuhan dan ingin diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak, Miss bersyukur bahwa ketika kamu duduk rapi, manis, dan mendengarkan chapel online ini sampai selesai, itu adalah bukti kasih-Mu terhadap Tuhan, bukti bahwa engkau mau taat. Baiklah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan dan memimpin kami. Biarkanlah hati kami meresponinya dengan benar Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan, tanah yang subur, sehingga firman ini boleh tertanam dan bertumbuh serta berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, chapel pada siang hari ini akan Miss berikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan, sesuai dengan perikop yang akan kita baca nanti. Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Nah, sebelum kita membuka Alkitab, pastikan Alkitabmu sudah ada di tanganmu, atau boleh menggunakan handphone. Jadi kita akan baca bersama-sama, kita akan simak bersama-sama. Sebelum kita membuka Alkitab kita, Miss akan tunjukkan beberapa gambar. Nah, coba lihat gambar di layarmu. Apakah kamu mengenal lirik lagu ini? Atau artis yang menyanyikan lagu ini? Ini Hailey ya? Atau siapa? Kata-katanya di sini bilang, I love me. Kalau dinyanyikan seperti ini. I love me. Gonna love myself. No, I don't need anybody else. Hey, nah. Gonna love myself. Salah ya. Gonna love myself. No, I don't need anybody else. Hey, I love me. Tahu dong lagunya? Beatnya enak banget tuh kalau didengerin. Nah, di sini mungkin langsung pada searching. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat lirik lagunya, I love me. Gonna love myself. No, I don't need anybody else. Yakin. Kadang-kadang kita suka mendengarkan lagu-lagu dan kita menikmati, baik itu beat-nya ataupun kata-katanya. Mungkin ketika kita sedang broken heart ya, sedang dilukai teman, atau di rumah kita berantem sama mama papa, lalu kamu di kamar mandi, wah pas kebetulan nih lagunya I love me, gonna love myself, no I don't need anybody else. Wah yakin nggak butuh orang lain. Makan bagaimana? Ya kan, mau tidur juga kalau lagi berantem sama mama papa, kamu bilang nggak butuh mama papa, mau tidur di mana? Itu rumahnya siapa? Yakin? Ya nyanyi boleh, menikmati lagu beatnya boleh, tapi jangan diresapi, nanti meremah gitu ya. Ini ada subliminal message yang perlu kita hati-hati supaya kita tidak terlalu didikte oleh lagu-lagu dunia. Mungkin kamu bisa berkata, enggak Miss, enggak akan lah. Cuma buat happy, buat having fun aja. Cuma kalau dinyanyikan terus-menerus lama-kelamaan, terdoktrinasi nanti kan. Apalagi K-popers, pasti tahu ini. Ya, ini BTS. Cocok cantik ya. BTS. Love Myself. Dari judulnya saja sudah Love Myself. Bagaimana ketika kamu mendengar kata Love Myself dan lirik-lirik lagu ini, apakah kamu tergelitik? Apakah ini sesuai dengan yang diajarkan di Alkitab? Love myself, apa love your neighbors, love your God?
Yang mana yang benar? Atau kamu udah ikut arus ini nih, love myself more than anything? Yang mana? Coba kita periksa hidup kita masing-masing. Setiap hari kita lakukan kegiatan-kegiatan. Memang insting kita itu selalu ingin menyenangkan tubuh jasmani kita. Kita mau shopping, kita mau pakai baju yang bagus, kita mau pakai skincare yang paling mahal, kita mau kelihatan wow, pokoknya aku happy deh. Tapi apakah itu cukup? Terus-terus belanja, nggak pernah berhenti. Ada sesuatu kebutuhan yang terus-menerus tidak bisa dipuaskan. Makan, tidur, ya tidur. Apalagi sekarang sedang zaman home learning, jeda 5 menit, lumayanlah tidur. Jeda 10 menit, tidur, ternyata 30 menit tidurnya. Nah, tidur, bangun tidur, pola tidur rusak, terlalu banyak tidur, bangun malas, rebahan lagi, kemalasan melanda. Apa jadinya? Itu dosa anak-anak. Kemalasan itu dosa di mata Tuhan. Tidur cukup malam saja. 7, 8, atau 5 jam cukup ya. Jangan merusak pola tidurmu. Itu tidak baik. Tuhan sudah menciptakan sistem ya di dalam tubuh kita ya. Kenapa? Apakah kamu terlalu lelah? Kenapa kamu lelah? Coba diexamine. Jadi hal-hal duniawi ingin memuaskan kebutuhan jasmani selalu dipupuk, belanja, tidur-tiduran terus, atau malah kurang tidur gara-gara nonton drama Korea. 12 episode habis 1 hari, ayo. Ataupun game, nggak enak sama temen, ditungguin. Atau ada ego yang ingin menjadi juara, jadi kamu main game habis-habisan. Waktumu habis untuk game. Berdoa saja kamu nggak nyampe 5 menit. Kalau game bisa lebih dari sejam. Atau setengah hari. Game. Merusak waktumu. Makan juga. Semua yang rasa enak, semua yang aku ingin aku makan. Sampai akhirnya kamu sakit. Ya, terlalu banyak hal yang masuk tapi tidak keluar-keluar, membuat badanmu gemuk. Ya. Jadi sekarang kita lihat dalam hidup kita, pola hidup kita. Yang kamu lakukan itu titiknya itu menyenangkan siapa? Dan ketika kamu lakukan, apakah itu membangun atau merusak? Love yourself. Atau kamu kasih kepada yang lain, kepada Tuhan? Ya, ini juga berlaku kepada kehidupan Miss ya. Tidak hanya Miss meminta kamu, tapi kita mengajak. Miss mengajak kita sama-sama melihat hidup kita. Selalu memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Seperti itu terus, tapi seolah-olah saringannya itu bolong. Jadi lolos-lolos dan yang kamu rasa tidak bahagia, malah semakin merusak tubuh kamu. Semakin membuat kamu itu gila gitu. Love yourself. Jadi, sadarlah. Hello. Kalau di 1 Petrus yang akan kita baca ini, di ayat 14 dan 15, kita itu ada hawa nafsu anak-anak. Jadi jangan sampai hawa nafsu ini menguasai kita. Karena kita tidak 24 jam kali 7 itu fokus jadi anak baik terus, peka terhadap pimpinan Tuhan terus. Enggak. Kita manusia, ya kan? Ada saat-saatnya kita tuh mengalami waktu, disebut di sini waktu kebodohan. Sehingga ketika ada waktu kebodohan, waktu kita lengah, waktu kita lelah misalnya ya, atau kita habis kecewa, itu ada hawa nafsu yang mulai menguasai tubuh kita sehingga kita ingin melakukan sesuatu itu yang menyenangkan diri. Dan akhirnya kita mengurung diri di kamar dan mencoba melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan diri dan merusak kekudusan kita. Nah, sekarang kita akan membaca, buka Alkitabmu anak-anak, kita akan membaca dari 1 Petrus 1, kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16 dulu ya. 1 Petrus 1, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Dalam perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Baca dalam hati, Miss akan bacakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Apa sih kudus itu? Pada perikop ini dikatakan kekudusan dan kasih persaudaraan. Ini dua hal yang akan kita pelajari. Kekudusan, kata kudus di sini, kalau dalam bahasa aslinya hagios, artinya itu berbeda. Beda. Jadi terpisah. Beda kan? Beda. Segala sesuatunya itu beda. Terpisah dari cara-cara fasik dunia. Dunia menggunakan cara A, kita tidak pakai itu. Kita berbeda. Kudus, dipisahkan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Dan tidak cipta seperti itu aja, tapi kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah ditebus. Kudus, beda, bersih. Nah, kehidupan kudus itu bisa terjadi pada kita apabila akal budi kita itu, akal budi dan semuanya, akal budi kita itu sehat, dan kita itu selalu hidup dalam pengharapan akan Tuhan. Selalu menaruh kehidupan kita itu di dalam Tuhan. Dan selalu menjaga akal budi kita itu sehat, bersih, kudus. Itu arti kekudusan di sini. Pada faktanya, kita lihat. Lihatlah di keluargamu. Lihatlah di sekolah, teman-teman, guru, tetangga, atau lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu ke mall, kamu lihat. Duduk, coba perhatikan. Banyak orang mengaku dirinya Kristen. Banyak orang beragama Kristen. Meskipun dia tidak mengaku, tapi dia beragama Kristen misalnya ya. Tapi hidupnya mungkin sedikit jauh atau jauh sekali dari kata kudus atau kasih dan kasih. Dia masih menggunakan cara-cara dunia. Dia tidak berakal budi. Dia tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kan tadi kata kudus itu kalau kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kalau dia tidak ada di dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, apakah dia kudus? Enggak berarti. Dia sama seperti dunia-dunia yang fasik ini. Kasih. Apakah kita mengasihi? Oh ya, Miss, aku mengasihi diriku sendiri. Oh, oke. Apakah itu sesuai dengan harapan Tuhan? Oh, tidak dong, pastinya ya. Love your neighbors. Bahkan kasihlah sesama manusia itu standarnya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kamu beli barang branded buat dirimu sendiri, kata Tuhan, aturannya kamu juga belikan itu untuk orang lain. Ya toh? Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu makan enak, steak. Kamu mau ngajakin teman kamu makan. Ah, jangan steak, nanti aku bokek. Makan Burger King aja. Waduh, udah nggak sehat ya. Udah pakai diskon ya. Standarnya sesuai yang diharapkan Tuhan nggak? Kamu lebih mengasihi dirimu berarti kan? Padahal Tuhan minta kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke, faktanya seperti itu dan kita melakukannya ya ngeflow aja, kayak nggak ada dosa. Tapi kita nggak fokus nih dengan standar Allah. Ya, apakah kita melakukan kudus dan kasih? Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke arti dalam kekristenan. Kristen itu sendiri, itu artinya kan pengikut Kristus. Makanya orang-orang kan mengikut orang Kristen nih, karena mengikut Kristus. Mengikuti Kristus menjadi murid Kristus. Umat kepunyaan Allah, ada di Kisah Para Rasul 11:26. Jadi, kalau kamu menyebut dirimu itu Kristen, pengikut Kristus, tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan atau tidak seperti Kristus, apakah kamu Kristen? Hidup kekristenan yang kamu hidup itu seperti yang mana? Yang mana? Oke, faktanya seperti itu anak-anak. Nah, tapi kita tidak mau ya menjadi seperti itu. Kita mau kembali ke pengikut Kristus yang sejati seperti apa? Bagaimana sih caranya? Karena dunia itu tricky sekali. Bagaimana kita melakukan hidup yang kudus dan mengasihi? Bagaimana ya? Kita akan lihat lagi mengapa kok banyak di lapangan itu orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak menghidupi kehidupan yang sesuai harapan Allah. Kita akhirnya nimbul pertanyaan-pertanyaan.
Ketika Miss berpikir, kenapa demikian? Bahkan hidup Miss sendiri pun, kalau dibilang 100% enggak, mungkin 50% mengikuti kehendak Allah. Kenapa ya? Apakah karena tekanan dunia itu terlalu berat? Seperti, aduh belajar itu susah sekali Miss, harus online dari pagi sampai sore, nanti habis itu les, habis itu persiapan misalnya mau UTBK, habis itu nanti ada apa lagi yang harus dilakukan banyak. Berat, aku butuh tidur misalnya. Atau Miss, orang tuaku di rumah tuh berisik sekali, aku tidak bisa konsentrasi, berat hidup di keluarga yang seperti ini. Punya teman seperti dia yang tidak bisa mengerti aku, wah misalnya seperti itu. Apakah tekanan dunia begitu berat buat kamu? Yakin, berat. Oke, kalau kita setuju sama-sama berat, berarti kenapa bisa berat? Padahal janji-janji Tuhan mengatakan yang lain. Atau, apakah tuntutan Allah itu yang terlalu muluk-muluk? Misalnya yang Miss tadi katakan bahwa kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Wah, berarti kamu harus keluar uang lebih kalau kamu mau belikan makanan buat teman kamu, atau kado buat teman kamu, atau kamu kasih waktu buat teman kamu. Seperti kamu kasih waktu buat dirimu sendiri, semalaman suntuk nonton, kamu punya waktu nggak buat dengerin curhatan teman, atau doa sama Tuhan? Apakah tuntutan Tuhan yang terlalu muluk-muluk? Guys, kalaupun tuntutan Tuhan muluk-muluk, tapi Tuhan kan kasih kekuatan. Kamu nggak sendiri untuk melakukan itu. Kalau kamu bilang kamu tidak sanggup kalau kamu lakukan sendiri. Tuntutan Tuhan yang muluk-muluk itu, Tuhan sudah sediakan bensinnya, istilahnya, penyertaannya, alat-alatnya, supaya kamu tinggal duduk tenang, pesawatnya terbang naik ke atas. Yang penting kamu ikuti protokol aja. Jangan roll depan, roll belakang di dalam pesawat. Ikutin protokol. Dalam pesawat itu Tuhan akan bawa kamu. Yang penting kamu taat. Ya, pimpinan Tuhan. Jadi kalau tuntutan itu tinggi, nggak akan berat kalau kamu sudah ikutin protokol. Oke? Oke. Atau kamu terlalu mencintai dirimu sendiri sehingga kamu untuk melangkah, untuk bergerak, untuk bangun aja susah. Bagaimana kamu mau mengasihi, menyatakan kasihmu kepada temanmu di luar sana kalau kamu mengurung diri di kamar dengan laptopmu, dengan kesukaan-kesukaan kamu di kamar. Nah, yang ini receh nih. Kalau kamu termasuk yang bawah, malu. Receh yang bawah ini ya. Kalau kamu kedua, ya lumayan. Ya, tapi kita harus segera berbalik arah, kita sadar. Gitu ya. Kalau yang pertama, ya kita segeng. Memang berat dunia, tapi dalam nama Yesus, kita percaya, orang-orang percaya ada penyertaan Tuhan, tidak berat. Beban itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, hukumnya seperti ini. Keberhasilan kita di dalam kita menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen, melakukan kasih kehendak Allah ya, dan selalu menjaga hidup yang kudus, itu bukan terletak dari kekuatan kita semata. Ya, jadi keberhasilan kita itu bukan dari kekuatan kita semata. Ya memang walaupun di dalamnya Allah itu memberikan kesempatan kan buat kita untuk turut mengambil bagian, mengerjakan bagian kita, mengerjakan keselamatan. Iya dong, kita harus mengambil bagian kita dong. Tidak hanya duduk diam, percaya sudah selesai beres, jangan. Itu nggak akan diakui ya. Ya, kita harus mengerjakan. Jadi tidak pakai kekuatan kita tetap kerjakan. Tapi berhasil apa enggaknya, ketika kita mengerjakan itu tergantung ini nih. Pimpinan Allah dalam kehidupan kamu. Kamu akan berhasil dalam menjalani hidup kekristenan, kudus, dan mengasihi. Kamu ambil bagian kan di dalamnya kan. Tapi tidak menggunakan kekuatan kamu sendiri kan. Ketika kamu menyatakan, aku menggunakan kekuatan Allah, lalu kamu jalan. Tapi pas kamu jalan itu, kamu gagal, nggak berhasil. Loh kenapa, Miss? Karena pimpinan ini. Jadi keberhasilan itu tadi itu, kalau kamu tidak, antena kamu itu nggak connecting to God, ya, click on God 24/7 ya, terhadap pimpinan Allah, ya pasti kamu akan fail. Meskipun kamu udah bilang, aku akan mengerjakan bagianku, aku akan menggunakan kekuatan Allah, penyediaan Allah, tapi kamu lupa, antenanya dipasang, kamu tidak dengarkan pimpinan Allah dan tidak taat, pasti fail. Jadi kunci keberhasilannya itu ditentukan oleh pimpinan Allah dalam hidup kamu. Dipimpin, Tuhan itu mau memimpin. Kamu mau dipimpin apa enggak? Kan seperti itu. Pimpinan Allah, tolong digarisbawahi. Ya, bukan di layar kamu, di kepala, pimpinan Allah. Ya,
kita sudah sepakat nih, kita mau bergerak, kita mau melakukan bagian kita, mau tetap menjaga hidup kita kudus dan mengasihi sesama kita, mengasihi Allah, tapi kita mau berhasil, kita harus garis bawahi pimpinan Allah di dalam kepala kita nih. Ketika kita tidak mau dengar, sekarang kita berubah, kita adalah anak-anak yang mau mendengar dan melakukan. Jadi ketika kita mendengar, lalu kita itu menanyakan pada diri kita iyakan nggak, kita lakukan nggak, kita mau dipimpin nggak. Nah, jika kamu orang-orang yang pada saat itu hanya mendengarkan, maka saat ini berubahlah, dengarkan, lakukan, dengarkan pimpinan Allah dan lakukan itu. Ya, bagaimana cara mendengarkan pimpinan Allah? Tuhan itu sudah menaruh otoritas-otoritas dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak membuat kita bodoh. Tuhan itu menciptakan kita tuh pintar dengan kebijaksanaan dan otak ya, kemampuan untuk berpikir. Jadi ketika kita menyatukan kedua itu, otoritas di atas kita dan kita itu diberikan kebijakan oleh Tuhan, maka dengarkanlah, lakukanlah yang sesuai kehendak Bapa. Otoritasmu bisa dipakai Tuhan. Memang dipakai oleh Tuhan. Dengarkanlah. Jika itu benar, memang itu sesuai dengan kehendak Allah, lakukanlah. Ya. Oke. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Kita tahu nih, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam mengerjakan bagian kita untuk hidup kudus dan mengasihi. Nah, kita sekarang kalau sudah masuk ke garis start ini, apa nih yang harus kita persiapkan nih? Langkah-langkah supaya kita tuh tetap hidup kudus dan mengasihi Tuhan. Pimpinan Allah itu seperti apa? Nah, ada di ayat yang ke-13, 1 Petrus 1, ayat yang ke-13, yang tadi sudah misbacakan kembali. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, di-highlight, kata siapkanlah. Waspadalah, dan letakkanlah. Ada 3 kata kerja ya. Siapkanlah, waspadalah, letakkanlah. Apa yang harus disiapkan? Akal budi. Kamu harus selalu waspada dalam hidup kamu. Dan tolong dong letakkan itu pengharapan kamu itu seluruhnya, jangan setengah-setengah, seluruhnya total atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kasih karunia. Itu kasih karunia itu udah all in one, komplit, apapun ada di situ. Kekuatan, penghiburan, Allah semuanya lah. Nanti kamu searching, kasih karunia Allah itu apa maksudnya. Kita letakin dulu semuanya, jangan sebagian-sebagian. Kalau sebagian kamu nanti terluka, sakit. Berarti kamu belum ambil kasih karunia Allah. Kalau kamu kecewa, ya berarti kamu belum total sepenuhnya meletakkan kehidupan kamu dalam Tuhan. Oke? Ya itu yang letakkanlah. Nah, kita akan pelajari lebih detail. Siapkanlah itu maksudnya apa, waspadalah itu maksudnya apa. Ya. Jadi kita lakukan bagian kita pakai langkah-langkah yang benar nih, sesuai dengan nasihat Petrus kepada jemaat-jemaat Allah yang ada di Asia Kecil, ya nanti kamu baca sendiri di bagian salam itu ya. Nah, jadi apa maksud Petrus ketika dia bilang, ya kamu harus siapin dong. Siapin apanya nih? Akal budimu. Maksudnya Petrus suruh kita siapin akal budi itu seperti apa? Kan nggak bisa kita ambil di dapur, kita taruh di atas meja, kita siapkan. Enggak. Bukan seperti itu. Akal budi nggak bisa dilihat, kan? Jadi maksudnya di sini, kita tuh harus memiliki kesiapan diri yang baik. Preparation, siap. Ya, tidak ngeflow begitu aja. Kalah pasti kita. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan akal budi itu segenap perhatian kita dalam menghadapi tantangan dunia. Jadi kamu menghidupi hidupmu itu jangan ngeflow. Kamu harus wide awake. Perhatiin fokus pola-pola dunia itu seperti apa. Kalau kamu diperhadapkan seperti ini, kamu itu responnya seperti apa. Polanya yang kebentuk yang nggak sesuai dengan firman Tuhan itu yang mana. Yang bikin kamu gagal mengasihi itu yang mana. Kamu analisis dong. Kan sudah SMA. Punya skill analisis, dianalisis, fokus, diperhatikan hidup kamu. Saat kamu dapat tantangan, kamu dapat banyak tugas, dapat nasihat dari orang tua, respon kamu seperti apa? Tolong perhatikan. Nah, kalau kamu udah perhatikan, kamu kendalikan pikiran itu. Kendalikan, milikilah pikiran itu yang terlatih. Kalau kamu gagal yang pertama ketika dinasihati oleh mama, kamu marah, gagal dong. Ya namanya orang latihan ya, di sini kan latihan. Gagal itu ya pastilah. Misalnya kamu punya jadwal untuk fitness, kamu sehari 5 hari masuk
2 istirahat, dalam 5 hari kamu bolong, gagal dong. Ya nggak apa-apa, namanya juga latihan. Terus aja dilatih sampai kamu berhasil. Kan gitu. Jadi kalau kita gagal dalam menjalankan respon yang baik dalam mengasihi, gagal, jangan bersedih. Jangan langsung kamu putus asa lalu berhenti di tempat istirahat. Jangan. Kendalikan. Latih terus latih. Kapan? Sampai kapan bisa terus latihan? Sampai Maranatha. Sampai Tuhan bilang, ya kamu sudah siap. Kamu berhasil. Nih mahkota keselamatanmu. Nah. Oh lama ya? Sebenarnya nggak lama guys. Nggak lama. Kalau kamu bandingkan dengan kehidupan kekal, ini nggak lama. Nggak ada apa-apanya. Ya, latihlah. Kita siapkan, kita perhatikan baik-baik setiap hidup kita. Dan kita latih untuk selalu memberikan respon yang baik. Yang belum taat, latih untuk taat. Yang belum mengasihi, latih untuk mengasihi. Yang macam-macam ya. Nah, jadi anak-anak percaya saja, meletakkan diri kepada kasih karunia Allah saja tidak cukup, tapi kita harus berlatih. Berlatihnya seperti apa? Kita butuh tidak hanya membaca firman, tapi kita menghidupi firman. Jadi untuk mensiapkan akal budi kita, guys, ya. Satu, kita fokus perhatikan hidup kita baik-baik, ya. Lalu kita kendalikan bagian-bagian yang menurut kita tadi pas kita perhatikan itu tidak bagus, tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita kendalikan. Dan cara untuk mengendalikan itu jangan hanya percaya Tuhan bisa tolong, itu enggak. Tapi dilatih ya, dihidupi. Arti kata hidup itu berarti kan dilatih terus gitu ya. Oh, oke, diresapi, dimaknai, oh ini tuh maksud Tuhan. Oh ini janji-janji Allah diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kata siapkanlah. Nah terus Petrus juga bilang, nggak cuma siapkan akal budimu, dia bilang juga waspadalah. Ya kan? Yang di ayat ke-13, waspadalah ini, waspada itu kan seperti ini nih. Waspada gitu kan, kalau ada banjir waspada. Jangan panik, jangan berlebihan. Marah boleh, emosi boleh, tapi ya jangan berlebihan gitu dong. Ya. Jangan, kalau kamu berlebihan, panik itu nggak bisa, akal budimu tuh nggak bekerja. Kalau di biologi itu ada hormon yang mempengaruhi cara kerja neuron kita di otak. Tuhan bilang melalui Petrus, waspada. Kalaupun kamu dilukai, marah boleh, tapi nggak usah berlebihan. Kalau ada emergency, tiba-tiba kenapa sesuatu terjadi diizinkan dalam kehidupan kita, jangan panik. Bukan jangan panik, sorry. Panik boleh, silakan panik. Jangan berlebihan. Ya, boleh kok. Wong itu diciptakan dalam tubuh kita, memang kita ada rasa panik dan emosi. Itu insting, wajar, itu berguna kok. Cuma jangan berlebihan ya. Waspada. Ya, terus waspada ini diartikan juga dengan seksama. Jadi kayak teliti gitu ya, seksama. Kita perhatikan kehidupan kita. Kemungkinan ada bahaya dari si musuh dalam tanda kutip ya. Kan iblis itu kan mengintai kita terus seperti macan ya, harimau yang mengaum-ngaum gitu dan siap menyerang kita ketika kita lengah. Nah, jangan sampai lengah, kita harus waspada. Kayak dipagarin terus gitu ya. Dengan menghidupi firman Tuhan, kita pagarin terus. Kita harus selalu waspada. Kalau kamu sudah mulai lengah, langsung cepet-cepet. Jangan kamu lengah pasrah. Sudahlah, begitu jangan. Itu iblis akan telan kamu ya. Harimau-harimau itu banyak di sekitar kamu, pagarin dengan firman Tuhan ya. Waspadalah. Nah, lalu arti lain dari waspadalah yang dimaksud Petrus di sini itu kita harus mengatur hati kita dengan benar. Pikiran kita dengan benar. Karena ketika hati kita benar, pikiran kita benar, enggak usah kamu pura-pura pakai topeng lah. Yang kamu lakukan itu dari hati itu terpancar dari apa yang kamu lakukan. Ya, kalau hati busuk, yang kata-kata yang keluar busuk juga. Ya enggak? Coba kamu tantang diri kamu sendiri. Seminggu ini puasa, tidak mendengar kata-kata kotor, tidak mengucapkan kata-kata kotor, bersihkan hati kamu untuk Tuhan, mengkuduskan diri. Ayo, coba tantang diri kamu. Atur hati, atur pikiran. Jadi akan keluar dengan sendirinya hal-hal yang baik. Jadi ada siapkanlah akal budimu, dan waspadalah, serta letakkanlah semuanya, seluruhnya pada kasih karunia Allah.
Akal budi dilatih ya anak-anak ya. Dan selalu waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai Tuhan datang, kamu tidur. Lewat. Setuju ya? Oke. Jadi harus tetap berjaga-jaga dan tidak lengah. Penutup firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Miss mengharapkan setelah chapel online ini kamu membaca satu perikop berulang-ulang, karena kita kan tidak mau membaca ya, kita komit untuk menghidupi firman Tuhan. Kita tutup dari 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23, Miss baca, silakan disimak. Karena kamu telah menyucikan dirimu, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, hari ini, detik ini, kamu mendengarkan firman Allah, kamu sudah mendapatkan benih-benih kebenaran, kamu sudah ditebus, dilahirkan baru, dan kamu harus taat, menjaga kekudusan kamu, hidup dalam kebenaran, dan karena kamu taat kepada kebenaran Allah, kamu akan bisa dengan ikhlas, tulus ikhlas, mengamalkan kasih persaudaraan itu kepada sesamamu. Ya, itulah perenungan kita pada siang hari ini tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Miss harap kita semua sebagai saudara seiman bisa saling mengingatkan, menguatkan dalam menjaga kekudusan dan mengerjakan bagian kita untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dengan taat melakukan kebenaran-kebenaran dan kehendak Allah, kita dimampukan untuk mengasihi. Tetaplah hidup kudus dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarkanlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berkomitmen Tuhan meletakkan seluruh kehidupan kami pada kasih karunia Allah. Dan kami mau berlatih akal budi kami Tuhan. Kami mau melatihnya setiap hari Tuhan, setiap saat. Kami mau melihat setiap hidup kami, respon-respon kami. Ketika kami melihat ada yang salah, kami mohon Tuhan mampukan kami Tuhan untuk merespon dengan benar, untuk taat pada kebenaran. Dan kami ingin waspada Tuhan, menjaga hati pikiran kami bersih, menjaga hidup kami agar kami tidak ditelan oleh harimau itu Tuhan. Kami mau mengkuduskan hidup kami dan mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Kiranya kasih karunia Allah selalu menyertaimu dan kamu dimampukan untuk menumbuhkan benih ini dan berbuah dalam kehidupan kamu sehari-hari. Biarkanlah iblis tidak mencuri atau mengambil benih tersebut dari hatimu. Sehingga waktu kamu 30 menit ini tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, Miss akhiri khotbah chapel pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.